لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا Saudara sekalian rahimakumullah, di pagi ini dengan izinnya Tabaraka wa Ta'ala kita dipertemukan kembali di majlis ini untuk melanjutkan apa yang kita kaji dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Pagi ini kita sampai pada pembahasan mengenai kafaratul qatl, yaitu berkenaan dengan kafarah dari pembunuhan. Sudah apa belum? Kemarin sampai pada terakhir tentang patah tulang dan luka. Maka berikutnya yaitu kafarah dari suatu pembunuhan. Jadi al-kafarah, kalimat dalam bahasa Arab itu diambil dari kata al-kufr, ya, atau al-kafar, yakni bimakna as-satr. As-satr artinya menutup. Jadi kafarah ibaratnya menutup dari dosa. Menutup dari dosa dan membungkusnya supaya tidak kelihatan. Nah, ini asal kata dari kafarah. Adapun dalil mengenai wajibnya kafarah dalam kasus pembunuhan, maka diambil dari Alkitab, Al-Quran, atau As-Sunnah, atau Al-Hadis, dan Al-Ijma', yakni kesepakatan umat. Qala Allah Ta'ala, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا. Allah berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, salah membunuh, maka hendaknya dia membebaskan seorang budak perempuan, ya, dan dia yang disampaikan kepada
keluarga korban maksudnya, terkecuali mereka itu merelakan atau memaafkan. Sampai pada firman Allah, "Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah. Wa kana Allahu aliman hakima." Barang siapa yang tidak mendapati, maka artinya tidak punya, hendaknya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tanda taubat pada Allah, dan Allah Ta'ala maha mengetahui lagi, maha bijaksana. Adapun dari hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai, bahwasanya Nabi SAW menyatakan tentang sang pembunuh, "A'tiqu anhu, ya'tiqullah bikulli udwin minhu udwan minhu minan nar." Ini hendaknya kalian membebaskan budak, ya, dengan mengatasnamakan si pembunuh. Ya, kalau ini dilakukan, maka setiap dari anggota tubuh, ibaratnya budak tersebut itu sama dengan apa? Anggota tubuh sang pembunuh yang diselamatkan dari neraka. Ini apa? Sebagaimana budak tersebut diselamatkan dari perbudakan dengan dibebaskan, maka orang tersebut akan dibebaskan dari neraka. Ini dari hadis Nabi SAW. Kemudian Syekh berkata, "Wa innama tajibul kaffara fi qadlil khata' wa shibhul amad." Yang wajib di kafara itu yaitu ketika salah membunuh dan sifatnya itu sengaja. Adapun pembunuhan yang dengan apa? Permusuhan, yakni sengit, maka tidak ada kafarah dalam hal ini. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Orang itu akan kekal di dalamnya, Allah murka padanya dan melaknatnya, serta menyiapkan azab yang besar. Ya, maka dalam ayat ini tidak disebut kafarah. Diriwayatkan dari Suwaid ibn Samit bahwa beliau itu membunuh seseorang. Maka Nabi SAW mewajibkan, ya, mewajibkan padanya al-qud, yakni memberi bekal. Kemudian tidak mewajibkan kafarah. Ya. Yang lain, Amr ibn Umayyah ad-Dumari membunuh 2 orang dengan sengaja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan apa? Sanksi, mengatasnamakan 2 korbannya, tapi tidak mewajibkan kafarah. Jadi kafarah ini menunjukkan, kata Syekh, wajibnya bagi yang salah membunuh. Untuk apa? Menghapus dosa. Karena apa? Kalau salah membunuh berarti di situ ada apa? Keteledoran. Ya. Itu merupakan apa? Tindakan gegabah. Fala talzam fi mawdi' idhamil ism fihi bihaitsu la yartafi' biha. Maka dalam kasus ini tadi tidak apa? Tidak lazim, ya. Karena apa? Tidak ada dosa di dalamnya, ya. Dan tidak bisa diangkat dengan kafarah dosa tersebut. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah,
La kafarah fi qatlil amad. Tidak ada kafarah untuk kasus membunuh sengaja. Wala fil yaminil ghamus. Tidak pula dalam sumpah palsu. Sumpah palsu. Ini antara dia dengan Allah Ta'ala kalau menjadi saksi palsu kemudian bersumpah. Ya. Walaysa dzalika takhfifan an murtakibiha. Tapi ini bukan berarti meremehkan atau menganggap sepele perkara membunuh sengaja atau perkara bersumpah palsu. Kabair, yakni dosa besar tetap. Ya, tapi tidak ada kafarah. Kemudian disebutkan dari Imam Ibnu Qudamah juga bahwa al-qatl al-khata' la yusaf bitahrim wala ibahah. Salah membunuh tidak disifati dengan haram atau boleh. Karena sifatnya kata beliau seperti membunuh orang gila. Namun masalahnya mengenai nyawa yang melayangnya itu. Nyawa yang melayang bukan suatu yang mudah. Ya. Itu tetap punya kehormatan yang harus dihormati. Ya. Karenanya kata beliau wajib kafarah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai hikmah pelajarannya. Kenapa ada syariat kafarah ini dalam pembunuhan? Kata Syekh ini dia kembali pada dua hal. Yang pertama, bahwasanya salah dalam membunuh itu tadi menunjukkan apa? Keteledoran, kelalaian dari sang pelaku. Kemudian yang kedua, melihat pada apa? Mulianya jiwa atau mahalnya nyawa, mahalnya nyawa yang apa? Dilenyapkan. Nah itu. Dua hal ini yang menjadi alasan dan juga hikmah atau pelajaran dalam masalah ini. Kemudian kata beliau, adapun membunuh sengaja maksudnya. Ya. Tidak wajib kafarah karena dosanya tidak bisa dihapus dengan bayar kafarah. Jadi dosanya ini apa? Dosanya ya sampai dengan hari kiamat Allah Ta'ala yang memutuskan. Ya. Jadi menunjukkan tindakan yang besar, ya, bukan main-main. Lakin al-qatil amdan idza taba ila Allah Ta'ala wa makkana min nafsihi liyuqtassa min fa inna dhalika yukhaffif anhu al-ithm. Seorang pembunuh yang sengaja bila taubat pada Allah kemudian dia memperbaiki diri, menata karakternya, kemudian dia mengkisos, ya minta dikisos misalnya, itu akan meringankan dosanya di sisi Allah. Akan meringankan dosanya di sisi Allah. Fayasqut anhu haqqullah, haqqallahi ta'ala bit-taubah. Akan gugur haknya Allah bagi hamba tersebut yang dikisos. Wa haqqul awliya bil qisas awil afwan. Sementara hak dari keluarga korban itu ya bisa menuntut dengan qisas atau memberi maaf. Sehingga apa? Yang tersisa adalah haknya korban. Ya, haknya korban. Allah Ta'ala bisa membuat ridha menurut yang dia kehendaki. Nah ini diantara apa yang diungkap oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi.
atau yang dikenal juga dengan Ad-Da' wad-Dawa. Ini kitabnya. Jadi beliau menjelaskan seperti itu. Faman qatala nafsan muharramah walau kana mamluka aw kana kafiran mu'ahadan aw musta'manan مولودا أو جنينا بأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا من قتل واحدا من هؤلاء وجبت عليه الكفارة. Berikutnya, kalau ada orang membunuh jiwa yang diharamkan, sekalipun dia itu budak atau orang kafir yang punya ikatan janji dengan umat Islam atau pemimpin mereka, atau dia sosok yang dijamin keamanan, atau kalau ada orang membunuh anak-anak, anak kecil, atau yang masih janin di perut ibunya, dipukul perutnya kemudian sampai keguguran misalnya, mati, maka ini wajib kafarah berdasarkan firman Allah, wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahli illa ayasaddaqu fa in kana min qaumin aduwan lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fa diyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabah mu'minah. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Jadi ayat-ayat ini tadi diambil sebagiannya, ya, kemudian ini disebutkan secara penuh atau sempurna, yang menjelaskan bahwa barang siapa yang membunuh mukmin karena salah, maka merdekakan budak mukminah yang perempuan. Kemudian dia membayar kompensasi yang diberikan pada keluarga korban, kecuali dimaafkan oleh mereka. Kalau ada di antara kaum dengan kalian permusuhan, kemudian terjadi pembunuhan itu tadi, maka harus memerdekakan budak perempuan juga, termasuk dengan kaum yang ada kalian perjanjian dengan mereka sama, ya. Nah, kalau ini tidak ada, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, pertanda taubat pada Allah, dan Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian kata Syekh, wa sawa'un infarada bi qatlin nafs aw syaraka fi dzalika ghairuh. Ini sama, mau dia sendirian dalam membunuh atau bersama yang lain. Termasuk sama saja, maukah pembunuhan itu secara langsung atau menjadi penyebab, ya, sampai terbunuh. Seperti dicontohkan di sini, misalnya seorang menggali sumur, tujuannya menggali bukan untuk kemaslahatan nyari air, tapi untuk mencelakakan, ya, biar orang jatuh ke dalamnya. Atau orang nasaba sikinan. Makna nasaba sikinan apa ya? Jadi misalnya ada pisau, kemudian ditanam. Kemudian misalnya dia didorong sampai akhirnya jatuh dan kena itu. Ya. Misalnya ini penyebab, ya, secara tidak langsung tidak pegang pisau, tapi sudah ditanam berdiri. Nah, ini penyebab. Baik. Nah, ini semua baik seorang jatuh, namanya sumur dalam, ya, apalagi sumur kering nunggu hujan, ya,
misalnya, itu semua adalah penyebab lenyapnya nyawa. Kemudian dinukil oleh Syekh kalam al-Muwaffaq, yani Imam Ibn Qudamah, yalzam kulla wahid min syurakaihi kafarah. Masing-masing dari mereka yang ikut bersekutu untuk melakukan hal tadi wajib kafarah. Ini diantara pendapat kebanyakan ahlul ilm dalam masalah ini. Di antaranya Imam Malik, Asy-Syafi'i dan ashabur ra'i, yakni mereka yang bergelut dengan pendapat dalam hukum. Termasuk juga wajib kafarah bagi sang pembunuh, mau dia besar orangnya, dewasa atau kecil, atau bahkan di sini gila sekalipun. Ya, mau dia seorang merdeka atau budak, berdasarkan keumuman ayat tadi. Mengenai kafarahnya, itqu raqabah mu'minah, yakni memerdekakan budak wanita. Kemudian di sini disebutkan kalau tidak ada maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ayat di sini disebutkan wala yujzi'ul it'am fiha. Tidak cukup dengan apa? Memberi makan. Ya. Makanya kalau tidak ada, tidak mampu, dia atau pelaku ini harus berpuasa. Ya. Namun itu masih punya tanggungan. Tidak cukup hanya dengan memberi makan. Karena Allah Ta'ala dalam kasus ini tidak menyebutkan kafarah it'am, yakni memberi makan. Ya. Sedangkan kafarat itu berhenti sebatas apa ayatnya, apa hadisnya. Tidak boleh pakai kias. Tidak boleh pakai kias atau perbandingan ini diserupakan dengan hukum yang lain. Jadi tetap harus acuannya ayat atau hadis. Ya. ويكفر العبد بالصوم لأنه لا مال له يعتق منه. Nah, kalau seorang budak yang melakukan, maka kafarahnya adalah dengan puasa. Karena budak itu kalau ada uang, maka pasti dia bercita-cita membebaskan diri. Gimana suruh bayar kafarah? Dari mana dia uang? Nah, ini. Makanya suruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berikutnya, kalau sang pembunuh orang gila atau anak kecil, ya, maka yang menjadi penebusnya adalah wali atau keluarganya, keluarga si gila, keluarga si anak, yaitu dengan memerdekakan. Karena dia tidak mungkin untuk berpuasa. Orang gila, gimana suruh puasa? Jadi yang menjadi apa? Penanggungnya keluarganya. Makanya orang kalau, na'udzubillah, keluarga harus tanggung jawab. Kalau misalnya ada yang gila, itu diawasi. Kadang dia ngawur, mungkin tidak sadar, namanya orang gila. Keluarganya tetap harus mencari. Unda ini gilanya, jenisnya ada istilahnya ganas, membunuh. Ada kadang memang orang gila, ya, kalau pas sampai pulang ke rumahnya ngomong biasa, tapi pas keluar rumah jalan ngomong sendiri. Oh, itu gila, mungkin bahasa sekarangnya stres, sampai gila nemen, ya. Jadi tetap diawasi oleh keluarga mengenai majnun ini, orang gila. Termasuk apa? Anak kecil. Nah, ini, anak kecil. Makanya sekarang juga dalam hal ini berarti kita diingatkan
urusan bully-bully ini, ya. Akan kasusnya pesantren dari teledornya pengurus, ya kan? Memang mereka juga harus diawasi. Bukan kemudian tidak jamin loh ya, kita ngafalin anak-anak Al-Quran setiap hari, hadis diajarkan, tapi urusan bully-bully ini sampai pada taraf membunuh, na'udzubillah. Jadi kebanyakan kita merasa kalau sudah dihafalin Quran seolah sekaligus itu apa? Akan menjadi sosok yang maksum gitu ya. Nggak bisa. Orang yang terlepas dari dosa. Tidak ada yang maksum, itu cuma Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ini teguran bahwa dalam Islam kalau anak kecil yang sampai bertingkah berulah, walinya yang harus menanggung, ya. Jadi semuanya berarti kalau tadi bersekutu banyak orang, banyak anak, ya wali anak-anak tersebut, ya. Demikian Islam itu tidak main-main, urusan nyawa tidak main-main. Ya. Kemudian ma'asyil muslimin rahimakumullah, bahkan Syekh menyatakan di sini wa li'annaha ibadah maliyah ashbahatiz zakah. Nah, sampai urusan kafarah ini disebut sebagai bentuk ibadah dengan harta. Persis kata beliau menyerupai zakat. Wa tata'addadul kafarah bi ta'addudil qatl. Demikian bilangan kafarahnya itu berdasarkan bilangan pembunuhan yang dilakukan, ya. Nah, ini sama. Kalau qatala iddata ashkhas, misalnya ada orang membunuh sampai beberapa orang. Beringat sekali. Membunuh sampai beberapa orang. Maka wajib bagi dia, sang pelaku, berarti juga beberapa kafarah yang harus ditunaikan menurut jumlah korban. Ya. Kalau 2, 3, berapa itu? Ya. Wa in kana al-qatl mubahan ka qatl al-baghi wal murtad wal zani al-muhsan wal maqtul qisasan aw haddan aw li ajli ad-difa' 'an an-nafs. Fala kafarah fi dhalika kullih li 'adami hurmati al-maqtul. Nah, ini pengecualian. Pengecualian tentang pembunuhan yang boleh itu seperti apa? Pembunuhan terhadap al-baghi, yakni orang yang melampaui batas. Ya, artinya kalau zaman sekarang ya penjahat. Ya. Kemudian dihukum bunuh, maka algojonya itu tidak dikenai kafarah karena melaksanakan tugas, ya, dari pemimpin yang sah, misalnya yang berhukum dengan hukum Allah. Kemudian orang murtad dalam Islam ya dibunuh, karena ini kalau tidak ada hukum tegas begini, seperti yang kita saksikan zaman sekarang, orang seenaknya keluar masuk agama. Pagi baca syahadat, nanti sore murtad, balik lagi. Asal tujuannya selesai. Mungkin punya tujuan apa? Administrasi, yakni hitam di atas putih maksudnya. Dan tujuannya tercapai itu. Dibuat main-main. Ya, dikala umat Islam itu
zaman dahulu menerapkan hukum Allah, ya, ada seorang yang akan masuk Islam, ya, kemudian si muslim ini menjelaskan Islam kepada dia, tertarik, wah mudah sekali Islam ini, Masya Allah syariatnya indah dan seterusnya. Begitu tentang masalah begini, ya, dia kemudian akan mundur. Waduh, takut saya nanti macam-macam, ada sanksinya. Kalau begitu saya mau keluar dari Islam. Loh, tunggu dulu. Ya, kalau tadi Islam membuka pintu welcome, ahlan wa sahlan, monggo. Tapi mau keluar, taruhannya ini nyawamu, ya. Kamu mau dibunuh. Akhirnya dia baru kemudian tahu kalau dalam Islam itu ada hurmah, ada kehormatan, tidak boleh dilangkai. Ini berkenaan dengan murtad. Sudah saya sampaikan bagaimana siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu memerangi kaum murtadin, orang-orang yang keluar dari Islam. Ya. Kemudian az-zani al-muhsan, pelaku zina yang sudah berkeluarga, maksudnya bahasa sekarangnya itu ya yang selingkuh, ya. Kemudian al-maqtul qisasan atau haddan, orang yang terbunuh karena qisas atau karena pelanggaran berat, ya, atau seseorang yang membunuh karena membela diri. Ini semuanya tidak ada kafarah bagi mereka. Jadi itulah hukum-hukum berkenaan dengan masalah ini. Kemudian yang terakhir di sini masalah tanbih. Ini peringatan. Ada'u kafaratil qatl mimma yatasahal fihi ba'dun nas al-yawm. Menunaikan kafarah dalam kasus pembunuhan banyak dari orang itu yang bergampang di zaman ini, kata beliau. Khususan fi hawadithis sayyarat allati tadhhabu fiha al-anfus katsira. Khususnya dalam kecelakaan, kasus kecelakaan mobil, ya, banyak menelan korban. Faqad yastathqil min tahammulil mas'uliyah fi dzalika as-siyam. Banyak artinya orang yang menganggap berat tanggung jawab itu ketika disuruh puasa. Suruh bayar kafarah ditunda-tunda. Ya. Mungkin bukan tapi saya tahu betul ini. Karena Abi rahimahullah, ayah saya sendiri tertabrak di sana gitu ya. Itu tahun 2015. Itu dietnya baru bisa, prosesnya lama, itu sampai 2018. Ini berkisar 3 mau 4 tahun. Jadi ini diantara sebenarnya karena administrasi, ya, mau dikatakan dipersulit, ya, kadang dari pihak negeri kita, yang tahu sendirilah urusan administrasi, ya. Nah, itu yang memperlambat, ya. Sebenarnya kalau bisa orang yang sudah tahu jalannya mungkin ya cepat, tapi terkadang harus terbentur ini, terbentur itu, ya, sehingga kadang sampai bertahun-tahun, ya. Wala siyama idza ta'addadat alaihi al-kafarat. Nah, ini ditambah ketika kasusnya kafarahnya bukan cuma satu, tapi banyak. Maka kata Syekh, jangan berpuasa, ya.
Tapi tanggungan untuk pelaku itu sudah sangat menyibukkan, sangat menyibukkan. Ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang ya yang akan menanggung dari kafarah yang ada, maka ini bisa diprediksi dari bab tabarru', yakni yang sifatnya sukarela. Jadi tabarru' itu ya kalau di kita sistem donasi. Jadi saya mengetahui ketika di Saudi itu kadang misalnya ke sana niatnya mau kerja jadi supir. Tapi begitu karena jalannya enak, ngebut, kecelakaan. Terus harus bayar dia. Wah, ya akhirnya ya minta maaf, dalam tanda kutip, ngemis dari masjid ke masjid, nyari yang ngumpulin. Nah, ini karena itu tadi, ini makna sistem tabarru' di sini. Dia sendiri ya tidak punya apa, datang mau kerja kok malah kena diet. Baik, jadi kata beliau juga, nara ba'd man hasala minhumul qatl al-khata' yas'aluna an-nas as-sadad ad-diyah. Ada dari mereka juga kasusnya salah membunuh, kemudian meminta ke orang-orang biar apa? Dilunasi, bisa melunasi dia. Ya. Wa hadza ta'til li hukmi syar'in 'azim. Ini sebenarnya adalah membuat mandek ya, hukum syara' yang agung ini. Adda ila jahlil katsir bih, menyebabkan orang banyak tidak mengetahui. Wa rubbama yakunu ba'dul mutasawwilin bismi tilkal gharamah mutahalliyan atau mutahayyilan, kata beliau. Bahkan ada sebagian orang yang memang profesinya meminta-minta, pengemis, kemudian mengatasnamakan ini gharamah, saya punya tanggungan. Jadi berkedok dengan apa? Dengan misalnya punya tanggungan dia tadi, tapi sebenarnya dia ingin apa? Ingin menumpuk. Istilahnya biar kalaupun dia ada dia, tapi nanti ada istilahnya sisa uangnya itu ya, apa mungkin batinya gitu lah. Ya, ini Syekh sampai apa? Mengamati ini ada di sana. Ya, fayajibul akhdh ala yadih wa rad'ih an aklil mal bil batil والتحيل بواسطة حمل بعضهم صور سكوك غير شرعية ولا حقيقية. Kata beliau, maka orang-orang tadi wajib diringkus, istilahnya dipegang tangannya, diborgol, kemudian diberi pelajaran, karena yang dia lakukan adalah layaknya seperti makan harta secara batil. Ya, dengan menipu orang, ini istilahnya mengharap belas kasih mereka. Bahkan kata beliau sampai membawa sukuk. Sukuk itu surat yang ada stempel-stempelnya. Ya, diperlihatkan ke orang di masjid sambil meminta-minta. Ya, padahal itu semuanya tidak syar'i dan itu semuanya bohong, kata beliau. Ya, waqad yakunu madha 'alaiha hinun tawil min ad-dahr. Bahkan kata beliau ada
kasus yang sampai itu sebenarnya sudah berlalu sekian tahun, sudah berlalu, atau mungkin dari pinjam dari temannya dan semacamnya. Itu untuk tujuannya sebenarnya apa? Tadi itu mengemis. Ya, ini memang benar yang Syekh ungkap di sini. Ya, karena itu tadi pengalaman yang melihat sendiri ada memang fenomena begitu. Ya, jadi setiap hari sampai waktu itu Syekh berkata, ketika saya tanya, ini ada orang-orang yang apa meminta begini dan begini. Terus jawabnya kharrat. Ini artinya bohong. Ya, dikatakan bohong. Ternyata ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, beliau menyebutkan di kitabnya ini memang ada demikian. Ya. Jadi itulah tentang kafarah al-qatl ini. Tinggal satu pasal lagi tentang berkenaan kitab Al-Qisas ini, yaitu berkenaan dengan ahkamul qasamah, yaitu berkenaan dengan sumpah. Nah, ini ada waktu enggak ini? Sudah syuruk belum? Sudah. Baik, jadi ini sampai sekian apa sampai jam 6 ini? Saya khawatir ada aktivitas lain bapak-bapak ini. Ya. Baik, ala kulli hal berarti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Adapun tentang topik tadi, ya sampai di situ. Yang kesimpulannya bahwa dalam Islam berkenaan dengan al-qatl ini merupakan apa? Sesuatu yang diperhatikan. Supaya apa? Masyarakat manusia ini, Mandani atau masyarakat yang modern di zaman sekarang ini, tetap harus belajar bagaimana Islam itu mengendalikan, menata masyarakat. Kalau enggak, meskipun kelihatannya bangunannya modern, tapi sebenarnya kita ini diibaratkan hidup di hutan belantara, yang kuat, yang berkuasa. Seperti binatang, sampai ada istilah raja hutan ya. Nanti kalau apa, dibiarkan yang punya power, entah itu dengan hartanya atau kekuasaannya, terus semena-mena menindas yang mungkin lemah atau yang karena miskin, maka ini menjadi apa? Masyarakat yang seperti apa? Hewan di hutan, binatang. Yang kuat itulah yang menang. Waliyadzubillah. Jadi ini diantara pelajaran dalam masalah ini. Mungkin sudah beberapa pertemuan ya kita membahas, karena memang bab ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan keluarga kita serta masyarakat kita, dan dijauhkan dari gambaran yang tidak etis tadi, yaitu seperti apa masyarakat yang mereka tidak tahu akan hukum Allah Ta'ala ini, masyarakat kafir yang mereka gampang membunuh, gampang melenyapkan nyawa ya. Akan tapi kita dengan demikian mengetahui akan apa berharganya nyawa yang Allah Ta'ala itu berikan pada setiap manusia, bukan untuk apa main-main, tapi dalam rangka memanfaatkannya dalam hidup ini, beribadah pada Allah Ta'ala, menyembahnya, mengesakannya. Nah itu. Demikian wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا قيل انشزوا